Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada hari-hari yang kemarin kita telah menamatkan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang merupakan salah satu dari masterpiece Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan mulai hari ini insyaAllah kita akan bahas Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang juga merupakan salah satu masterpiece Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, dalam pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah di kajian ini, saya mencoba untuk menimbang-nimbang metode yang mungkin pas untuk kajian kita dengan durasi yang terbatas. Sebagaimana di dalam pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya tidak mengambil syarah begitu panjang lebar. Yang penting pokok-pokok pemahaman dan hal-hal yang mungkin butuh untuk dipahami dari kata per kata yang ada dalam hadis Arba'in, saya anggap itu sudah cukup mewakili, sudah cukup memahamkan, contohnya juga contoh yang memudahkan untuk dipahami ya, hadis-hadisnya, maka saya mencukupkan dengan itu semua. Begitu juga nanti dalam pembahasan akidah wasithiyah ini, karena kalau kita menyimak syarah-syarah para ulama seperti ini syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Allamah Muhammad Khalil Harras. Ini syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Yang ini syarah Mutun Al-Aqidah yang di dalamnya ada syarah Al-Wasithiyah karya Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syasri hafizahullah ta'ala. Ini syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh bin Baz. Tentu kalau kita baca semua atau kita rangkum faidah-faidahnya, nanti akan butuh waktu bukan lagi cuma 10 hari, tapi butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini sebagai perbandingan. Di kitab Syarah Mutun Al-Aqidah ini ada Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Sudah saya terjemahkan. Jadi bukunya cuma dapat segini. Bukunya kira-kira ya setebal ini. Sudah kita tamatkan dulu di BDI tahun 2016. Itu saja butuh waktu sekian lama begitu. Bagaimana kalau kita ambil semua syarahnya, kita rangkum semua faedah kitab-kitab para ulama, maka akan butuh waktu yang sangat panjang. Itu satu. Jadi secara waktu tidak efektif. Kedua, saya pernah mendapatkan masukan dari sebagian ustadz-ustadz yang saya dengar dialog-dialog mereka, terus saya dapati, oh Masya Allah ini faedahnya sangat bagus. Apa katanya? Di antara kesalahan sebagian ustadz dalam mengajarkan sebuah kitab, terutama kitab-kitab yang sebenarnya tipis, jadi butuh waktu begitu lama dan jadi agak membosankan bagi sebagian muridnya, itu adalah karena buku yang sebenarnya bisa diajarkan matannya dengan ringkas dulu, langsung disyarah panjang lebar. Yang seharusnya dilakukan adalah buku yang ringkas disyarah ringkas. Nanti setelah tamat dikaji lagi dengan menggunakan metode yang agak pertengahan. Setelah itu nanti dia bisa mengulang kajian ini pada waktu, misalnya setelah sekian lama, dengan metode yang panjang. Begitu. Supaya apa? Supaya murid-murid yang mengkaji buku keringkas itu, dia pertama ada kepuasan tamat gitu. Alhamdulillah saya pernah tamat.
Aqidah Wasithiyah. Bukunya ringkas, Masya Allah. Dan waktu itu syarahnya ringkas-ringkas. Rasanya kalau dikaji lebih detail lagi lebih bagus. Maka dia ada kehausan untuk mencari syarah yang lebih panjang. Ini kritik yang kita dapati dari sebagian para da'i di Arab Saudi. Mereka bilang, kami perhatikan orang-orang Indonesia itu banyak mengkaji kitab-kitab para ulama, tapi yang tipis-tipis saja butuh waktu bertahun-tahun. Yang membuat murid-muridnya itu tak satu pun tamat bukunya. Ini kan kecil aja. Banyak dari penuntut ilmu yang di Indonesia ini pun tak tamat. Kenapa? Ya mungkin karena didapati 3 halaman pertama saja menghabiskan waktu misalnya 2 bulan. Habis itu yang ini 4 bulan. Akhirnya butuh bertahun-tahun. Muridnya futur duluan karena nggak paham-paham. Apalagi babnya bab berat. Ya, bab di Aqidah Wasithiyah ini diawali dengan bab asma wa sifat. Bab yang buat penuntut ilmu pemula itu bukanlah bab yang ringan. Ya, butuh mencerna. Ya, jadi saya ringkas pengantar saya ini bahwa saya menargetkan buku ini tamat. Caranya bagaimana? Apa yang menurut saya jelas, kita tidak usah syarah panjang lebar. Karena pada sebagian kondisi semakin disyarah semakin bingung. Gitu. Kata guru saya, ya, tapi saya tidak ingin sebut nama beliau, rahimahullah. Kata beliau, ada sebagian kata yang kalau kamu mau terjemahkan, kamu tafsirkan, justru semakin membingungkan. Gitu. Seperti kata bahagia. Semakin kamu terjemahkan bahagia itu adalah sebuah perasaan yang kamu panjang lebarkan, semakin orang bingung bahagia itu apa. Ya, sementara kalau kamu bilang bahagia, semua orang paham. Tidak usah dipanjang lebarkan. Yang kedua, untuk menyingkat waktu, memudahkan pemahaman, dan memberikan kepada kita rasa kepuasan telah menamatkan kitab sebagian ulama, dan nanti menimbulkan kehausan untuk bisa mengkaji lebih mendetail, maka pada kajian Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini saya akan ambilkan syarah pada hal yang penting-penting saja, insya Allah. Kalau nanti teman-teman membutuhkan syarah yang lebih panjang lebar, misalnya setelah tamat buku ini, teman-teman bisa kaji kitab-kitab para ulama. Ini tadi saya sebutkan sebagiannya, ada karya Syekh Syastri, Syekh bin Baz, ini Syekh Shalih bin Fauzan, ini Syekh Muhammad Khalil Harras. Kalau butuh yang versi Indonesia, ini ada juga Syarah Aqidah Wasithiyah karya Syekh Al-Utsaimin. Ya. Tebal-tebal dan ini butuh waktu panjang, teman-teman bisa menyempatkan waktu untuk menyimak atau membacanya. Kalau butuh yang versi videonya, saya sudah kulik-kulik. Di antara ustadz kita ada Ustadz Firanda Andirja, beliau sudah menamatkan kayaknya, karena saya lihat itu ada puluhan video. Di YouFit juga ada. Pembahasan ringkas butuh 67 pertemuan. Nah ini kalau sini berapa pertemuan? Ya kan? Ya teman-teman bisa mengkaji dari karya-karya mereka yang sudah tersedia dalam bentuk video. Mari kita baca pengantar di halaman 5 Romawi. Disebutkan di sini, buku Al-Aqidah Al-Wasithiyah merupakan salah satu kitab fenomenal karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau hidup di kurun dari 661 sampai 728 Hijriah. Oh ya, berarti teman-teman kalau mau melihat biografi beliau, teman-teman bisa melihat rujukan-rujukan kitab-kitab yang lain yang berkenaan dengan biografinya. Di sini ada, tapi ya tadi untuk mempersingkat waktu tidak mungkin saya bacakan di kajian ini. Di dalamnya dibahas tentang dasar-dasar keimanan dan masalah-masalah keyakinan. Matan manuskripnya berjumlah 23 halaman, sangat ringkas dan padat, tetapi kandungan maknanya sangat mendalam, sandaran dalil-dalilnya kuat,
dan penelitian substansinya sangat cermat. Bila ini adalah karya yang ringkas dan padat, sepertinya nanti akan split tujuan penulisan Ibnu Taimiyah dengan tujuan kita menggali ilmu dari buku ini ketika akhirnya kita butuh waktu bertahun-tahun. Ada buku yang sebenarnya dibuat ringkas padat supaya mudah dipahami, lalu dibuat jadi susah begitu. Kemudian latar belakang penulisan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitab ini ditulis pada 698 Hijriah, mulai dari Asar hingga Maghrib. Masya Allah, ini ditulis dari Asar sampai Maghrib. Kita mau kajinya 10 hari di bulan Ramadan. Ya, tidak apa-apa ya, masih sebanding daripada butuh 10 tahun untuk mengkaji syarahnya. Ini ditulis atas permintaan Al-Qadhi Radiyuddin Al-Wasithi. Ya, dia berasal dari Al-Wasit, makanya nanti namanya Al-Wasithiyah. Beliau adalah bermadzhab Syafi'i dan diminta untuk ditulis sebagai pegangan bagi dirinya dan keluarganya serta orang-orang dekatnya. Permintaan itu diajukannya ketika perjalanan berangkat haji saat dia bertemu dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Syam. Dia mengadukan kegundahan hatinya terkait dekadensi akidah umat Islam, khususnya di daerah Wasit, akibat serangan Tartar di Irak, akibat kebodohan dalam agama, dan banyaknya bid'ah yang merajalela karena adanya ilmu filsafat dan tasawuf. Ya, demikian disebutkan dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Harras, yang buku yang paling bawah yang saya sebutkan pertama tadi. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini mendapatkan tanggapan beragam dari para ulama. Kalangan Syafi'iyah misalnya, mereka terbelah menjadi dua. Al-Birzali, Al-Mizzi, Al-Zahabi, dan Ibnu Katsir mendukung buku ini. Bahkan Al-Hafiz Jamaluddin Al-Mizzi ikut membela dalam suatu forum diskusi dengan membacakan kitab Af'al Al-Ibad karya Al-Bukhari, pasal tentang bantahan terhadap Al-Jahmiyah dan penjelasan bahwa Allah itu memang di atas arsy. Sementara di pihak lain ada yang menentang, seperti Al-Qadhi Najamuddin Ahmad bin Sosro, seperti disebutkan dalam Tadhibul Kamal fi Asma'ir Rijal, Abu Ali Yusuf Jamaluddin Al-Mizzi. Dalam diskusi ilmiah antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan berbagai pihak yang dipimpin oleh Kamaluddin Ibnu Az-Zamlakani Asy-Syafi'i, diambil kesimpulan bahwa akidah beliau ini adalah akidah Ahlus Sunnah Salafiyah, sebagaimana disebutkan Al-Jami' li Sirah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah khilal sab'atil qurun, ya, karya Muhammad Aziz bin Syam dan Ali bin Muhammad Al-Imran. Lalu siapa saja yang terkena teguran keras dalam akidah Al-Wasithiyah sehingga mereka bereaksi keras menentangnya? Ya, apa yang bikin buku ini jadi kontroversi? Tentu adanya orang-orang yang memang tersindir dengan isinya. Tentu saja yang memusuhi adalah Al-Mu'tazilah, karena mereka adalah tipikal orang yang mendahulukan akal daripada nas. Al-Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat Allah dan menyelewengkan maknanya sehingga mereka tidak mengakui bahwa Allah itu beristiwa atau berada tinggi di atas arsy-Nya. Ini juga ditentang oleh Al-Musyabbihah Al-Mujassimah yang menetapkan bahwa Allah memiliki tubuh seperti tubuhnya makhluk. Ditentang juga oleh Al-Murji'ah, yaitu kaum yang berpendapat bahwa iman itu cukup dengan hati dan diucapkan lisan meskipun tidak ada amalan anggota badan. Ditentang juga oleh Ahlul Bid'ah yang suka bikin bid'ah di dalam agama dan lain-lain. Demikian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang tadi teman-teman lihat terjemahannya. Dalam penulisan akidah ini, Syekhul Islam sangat memperhatikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Semua lafaz yang disebutkan di dalamnya didukung dengan ayat atau hadis atau ijma' salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Aku telah meneliti dengan seksama seluruh pihak yang menyelisihiku pada salah satu bagian dari substansi Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini selama 3 tahun. Jika ada dari para penyelisihku
yang menukil satu huruf dari tokoh yang hidup di 3 generasi yang mulia. Siapa maksudnya? Ya, ini teman-teman yang belum memahaminya, coba dikasih tanda. 3 generasi mulia. 3 generasi mulia ini adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ada apa dengan 3 generasi ini? 3 generasi ini yang dapat rekomendasi langsung dari Nabi. Nabi mengatakan khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia di dalam umat Islam ini adalah yang hidup di zamanku, kata Nabi. Siapa yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi? Sahabat. Kemudian yang setelahnya sahabat, tabi'in. Kemudian yang setelahnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka ini adalah 3 generasi yang dapat rekomendasi khusus. Ada tazkiyah gitu. Saya sering bikin analogi. Kalau ada dosen misalnya mengatakan begini, bagi kami, mahasiswa kami yang paling bagus itu adalah yang angkatan 31, 32, 33. Atau malah disebutkannya angkatan 1, 2, 3. Tidak seperti kalian-kalian. Kenapa? Angkatan 1, 2, 3 tidak satu pun yang tidak kumlot. Tidak kayak kalian nih, malas semua. Misalnya katanya dosennya. Tentu ini adalah rekomendasi luar biasa. Ya. Begitu juga Nabi SAW ketika merekomendasikan 3 generasi ini, menunjukkan keluar biasaan secara general setiap manusia yang ada di dalamnya. Kalau antum tanya, Ustaz, bukankah sahabat itu ada yang mengaku berzina? Kita bilang, tadi saya bilang secara general. Adapun individu-individu, kesalahan oknum itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengeneralisir. Ya. Wallahu a'lam. Jika ada dari para penyelisihku, kata Ibnu Taimiyah, yang mampu untuk menukil kalam satu aja dari tokoh-tokoh yang hidup di 3 generasi yang mulia. Siapa saja tadi? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau ada yang mampu merujuk kepada mereka, saya akan rujuk. Ya, dengan kata yang lain, masalahnya kalian itu semua membantah saya, tapi tidak punya rujukan dari salaf. Tidak ada generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kalian nukil. Semua pendapat dan logika kalian aja. Sedangkan yang saya nukil, ini banyak dari salaf. Begitu. Kalau ditanya lagi, emangnya kenapa dengan salaf? Balik ke hadits tadi. Ya, salaf itu generasi yang direkomendasikan Nabi. Adapun kalian menggunakan logika semata yang kalian belum direkomendasikan Nabi. Mana yang lebih selamat? Pemikiran orang yang direkomendasi Nabi atau yang bukan? Yang direkomendasi. Ya. Aku juga akan memaparkan penukilan semua kelompok yang hidup di 3 generasi yang mulia, sesuai dengan yang disebutkan oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, Asy'ariyah, Sufiyah, Ahlul Hadis dan selain mereka. Semua hal yang dilakukan beliau di atas demi untuk memperoleh keakuratan dan kesimpulan yang tepat. Beliau hanya mencantumkan dalam kitab ini akidah salafus saleh, bukan akidah Imam Ahmad semata, karena ini ada akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang belum mengetahui bisa ditandai salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? As-salaf itu artinya pendahulu. As-saleh artinya yang soleh. Berarti as-salafus saleh artinya pendahulu kita yang soleh. Siapa ini? Yang 3 generasi tadi. Berikutnya ada daftar istilah ilmiah. Tapi ini nanti saja kita bahas kalau memang ketemu tempatnya. Daripada dibaca sekarang, belum kita butuhkan. Nanti saja kalau kita sudah mendapati istilah ini di dalamnya, kita balik ke daftar istilah ilmiah ini. Tapi kita lihat dulu apa saja istilah di situ. Tahrif,
takyif, tamthil, ta'til, ahlut ta'til al-jahmiyah, ahlut tamthil al-musyabbihah, al-jabariyah, dan al-qadariyah. Ya teman-teman, saya bilang tadi saya mau ringkas-ringkas. Ringkas-ringkas saja, nanti akan ketemu istilah-istilah yang butuh dipahami lebih mendalam. Bagaimana lagi kalau kemudian setiap syarahnya betul-betul disyarah panjang lebar, tentu akan bikin pusing bagi sebagian teman-teman, khususnya yang baru belajar. Ya. Kalau gitu saya nasihatkan tambahan untuk teman-teman kayak ini guru-guru ya, guru-guru. Ada muallim-muallim juga misalnya di MIA. Ada mungkin guru-guru yang ngajar di sekolah, di pondok-pondok. Kadang pengetahuan kita itu segini. Dan kita pengen keluarkan semua ilmu kita ini ke anak murid kita. Tapi mereka daya tampungnya segini. Kau dipaksakan masuk semua. Ibarat ini gelas segini mau ditumpahin semua. Apa istilah Balikpapan? Lober. Tetumpah-tumpah. Ya, dengan imbuhan te. Khasnya Balikpapan. Tetumpah-tumpah. Artinya banyak yang nanti akan keluar. Lebih bagus wadahnya segini, kita kasih sebatas ini. Setelah diserap nanti kasih lagi segini. Sudah diserapnya lagi, masukkan lagi segini. Ya. Ini ibarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat kita cuma dikasih 20 menit, berarti cuma segini. Materi kita segini. Kalau dirinci satu-satu, butuh waktu 1 jam. Apakah kita paksakan ego kita? Oh ini materinya bagus semua. Rinciannya banyak. Jadi yang tidak mau dengerin saya khutbah Jumat 1 jam, pergi aja. Masa begitu? Ya, kita harus menyesuaikan juga waktu, menyesuaikan daya tampung. Jadi materi yang segini diringkas dengan bijaksana. Begitu juga nanti ketika teman-teman mengajarkan Arba'in Nawawiyah, mengajarkan Aqidah Wasithiyah, mengajarkan kitab-kitab yang lain. Kalau memang ini bisa diringkas, karena daya tampung murid kita misalnya cuma segini, waktu yang dialokasikan juga cuma segini, maka kasihlah segini, jangan segini. Nanti tertumpah-tumpah. Mubazir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Coba teman-teman sebut dulu namanya. Bukunya apa ini? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita lihat wawunya panjang. Wa. Dan ini pakai to. Bukan pakai ta. Jadi bacanya bagaimana? Wasithiyah. Ya. Bukan wasitiyah. Ya-nya juga pakai tasydid. Wasithiyah. Jadi bukan waw pendek, bukan ta, bukan ya tanpa tasydid. Sehingga dibaca wasitiyah. Ini bukan akidah wasithiyah. Ini adalah akidah al-wasithiyah. Ya. Kenapa demikian? Saya sampai harus sebutkan nama bukunya juga. Karena banyak juga teman-teman ketika bicara agama dengan sebagian teman-teman itu menggunakan istilah-istilah yang istilahnya tidak pas untuk disebut. Jangankan kita teman-teman. Sebagian dai-dai yang kita sering dengar di radio-radio Balikpapan. Kalau misalnya saya lagi numpang di mobilnya teman, ada dia putar radio mana gitu. Kita dengarkan kadang-kadang sebagian ustadz-ustadz ini tidak mencerminkan ustadz yang memang punya kapasitas untuk mengajar. Ya. Maaf ini bukan merendahkan tapi ini kritik yang merupakan kenyataan. Seperti beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang ustadz yang mengatakan, ini adalah sahabat namanya Ibnu Abbas. Beliau adalah seorang mufassirin. Salahnya di mana?
Mufassirin. Mufassirin itu jamak. Kalau seorang mufassir. Kalau para mufassirin, betul. Kalau seorang mufassir, bukan seorang mufassirin. Ya, ini menjadi pembelajaran untuk kita. Ketika kita belajar, sedetail-detailnya sampai nama bukunya pun harus dilihat betul-betul. Jangan sampai salah sebut. Nah, mari kita baca Matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini syarahnya, ringkas saja. Kenapa penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mungkin beliau ingin mencontoh Allah dan Rasulnya. Allah memulai surat-surat di dalam Al-Quran dengan menggunakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Skip. Teman-teman cari sendiri. Nanti kalau saya bawakan lagi, panjang, butuh setahun nanti. Kecuali Ramadannya setahun. Ya. Kita cuma butuh 10 hari. Begitu juga Nabi SAW ketika beliau memulai surat-surat beliau yang dikirimkan kepada raja-raja untuk diajak masuk Islam, beliau juga memulainya dengan kalimat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim kalau disingkat jadi Basmalah. Alhamdulillah kalau disingkat jadi Hamdalah. La haula wala quwata illa billah kalau disingkat jadi Hauqalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un disingkat jadi Istirja. Nah, istilah-istilah gitu juga perlu tahu. Saya balik. Istirja apa? Hauqalah. Basmalah. Hamdalah. Nah, gitu ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkan di atas seluruh agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Al-Huda membawa petunjuk, ini tafsirnya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul yang membawakan kepada kita ilmu. Supaya kita paham apa itu agama yang benar. Nah, dan Allah menjadi saksi betapa agama Islam ini merupakan agama yang benar di sisi Allah dan tidak ada yang menandinginya. Sampai-sampai banyak orang-orang kafir yang masuk Islam ketika mereka memulai mempelajari Islam. Ada orang kafir masuk Islam cuma gara-gara membaca penjelasan tentang haid nifas. Sebagian hukum haid nifas berkaitan dengan perceraian dibaca bikin orang masuk Islam. Gara-gara mereka melihat betapa Islam merinci sampai hal ini, memperhatikan bagaimana hubungan antara haid dengan perceraian yang itu tidak didapatkan dari agamanya. Ya. Apa hubungannya haid dengan perceraian? Cari sendiri.